Selamat datang di kelas cuan. Di kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana berinvestasi saham di pasar keuangan dengan menggunakan pendekatan algoritma pasar. Investasi dan trading di pasar modal bisa sangat menguntungkan, namun juga cukup beresiko. Oleh sebab itu, perlulah kiranya investor dan trader membekali diri dengan pengetahuan berinvestasi dengan baik. Kelas cuan akan membahas algoritma pasar dengan simpel dan komprehensif. Kita akan belajar trading mulai dari siklus pasar, tren pasar, siklus market maker, akumulasi dan distribusi, beserta aksi dan manuver market maker dalam pasar modal. Mari kita memulai kelas cuan kita dengan materi siklus hidup pasar. Di dalam pasar keuangan, kita mengenal adanya siklus hidup pasar atau sering disebut dengan market life cycle. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Siklus hidup merupakan serangkaian tahapan dari awal mula hingga akhir, terjadinya sebuah sistem pasar yang nantinya dapat membantu trader untuk memahami terjadinya suatu proses dan perubahan akan tren pasar. Suatu proses tahapan atau fase tren pasar akan terus berulang. Dari proses yang terus berulang tersebut, terbentuklah sebuah sistem yang disebut dengan market life cycle atau siklus hidup pasar. Siklus hidup pasar perlu untuk dipelajari, karena siklus pasar merupakan dasar atau fundamental yang sangat krusial bagi seorang trader dan investor. Berikut tahapan atau fase dalam siklus hidup pasar. Fase pertama, yaitu akumulasi. Fase kedua, markup. Fase ketiga, distribusi. Fase keempat, markdown. Kita bahas fase pertama yaitu akumulasi. Akumulasi dapat kita artikan sebagai proses mengumpulkan barang secara bertahap yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit atau nilai lebih di masa yang akan datang. Pada umumnya, tahapan akumulasi terjadi pada kisaran harga pasar yang cenderung berada di harga terendahnya dalam periode waktu tertentu dan dapat dianggap telah mencapai level harga yang relatif rendah atau murah. Hal ini dapat dijumpai ketika pasar telah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, dengan kata lain, setelah pasar mengalami tren turun atau downtrend. Yang dimana, umumnya harga saham atau sekuritas pada fase akumulasi akan cenderung untuk bergerak sideways dalam beberapa waktu. Tahapan akumulasi bisa terjadi dalam beberapa hari, minggu, hingga beberapa bulan. Fase selanjutnya ialah markup. Markup dapat kita artikan sebagai proses akan keberlanjutan tren, ke uptrend atau bullish, dan kian waktu harga saham telah beranjak naik ke level harga yang lebih tinggi, dan sisi demand kini telah mendominasi pasar. Pada tahapan ini, ada indikasi bahwa harga telah siap untuk memulai periode uptrend setelah proses pengumpulan barang dari fase akumulasi sebelumnya dan ditandai dengan kenaikan harga yang relatif konsisten. Ini menandakan bahwa demand lebih mendominasi dalam transaksi. Dengan adanya tanda-tanda perubahan tren, seperti kenaikan harga yang konsisten, ini menunjukkan adanya signal penguatan harga dan berpotensi akan tren lanjutan ke arah tren naik atau uptrend, dan umumnya para pelaku pasar mulai tertarik untuk masuk ke pasar. Fase ketiga, yaitu distribusi. Fase distribusi merupakan kebalikan dari fase akumulasi, di mana tahapan dalam proses pendistribusian penjualan sekuritas untuk merealisasikan keuntungan di saat harga telah mengalami kenaikan yang relatif tinggi. Di area level harga ini, akan mengalami kembali perubahan tren dari periode uptrend ke tren sideways dalam beberapa periode ke depan yang ditandai dengan harga yang mulai bervolatilitas, naik dan turun dalam area rentang level harga tertentu. Di periode harga saham yang bergerak fluktuatif, pada tren sideways di area harga yang relatif tinggi, dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk mendistribusikan barang atau saham dalam rangka untuk merealisasikan keuntungan. Fase keempat, markdown. Markdown dapat kita artikan sebagai
proses akan keberlanjutan tren, ke downtrend atau bearish, harga saham telah mengalami penurunan kian waktu, ke level harga yang lebih rendah, dan sisi supply kini telah lebih mendominasi pasar. Setelah distribusi telah dinyatakan selesai, artinya pasar telah siap untuk bergeser ke tahapan berikutnya, yang ditandai dengan mulainya perubahan tren, dari sideways ke tren turun atau downtrend. Adanya supply yang lebih besar daripada demand, ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan, maka dengan sendirinya harga akan mengalami penurunan, dan kini supply telah mendominasi pasar dalam penjualan, sehingga ini akan berdampak pada harga saham yang mengalami penurunan panjang dan konsisten. Setelah harga mengalami penurunan yang relatif signifikan pada periode markdown, kini saatnya pasar akan bergulir kembali ke siklus berikutnya, yaitu fase akumulasi, di mana tahapan para pelaku pasar mengumpulkan saham atau sekuritas, dan tahapan-tahapan ini akan terus berulang membentuk sebuah sistem yang kita kenal dengan market life cycle. Berikut, kita akan membahas siklus hidup pasar dalam chart analisa teknikal saham. Chart analisa teknikal merupakan sebuah grafis historis pergerakan harga dari sebuah instrumen investasi yang dapat digunakan oleh trader dan investor dalam menganalisa pergerakan harga dan memproyeksikan kemungkinan pergerakan harga yang akan datang berdasarkan historis harga. Chart analisa teknikal pada umumnya terdiri dari kandel harga yang mempresentasikan level harga, open, high, low, dan close dalam perdagangan. Dan volume bars yang merupakan presentasi dari total volume perdagangan harian. Beserta indikator yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tipe masing-masing investor. Di saat kandel harga mengalami kenaikan harga yang berkelanjutan dalam beberapa periode waktu, ini merupakan indikasi fase uptrend atau markup. Setelah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, kandel harga mulai berfluktuatif dan harga saham bergerak sideways. Harga yang berfluktuatif dapat menandakan bahwasanya instrumen investasi telah memasuki fase distribusi dan ini saatnya para pelaku pasar melakukan penjualan portofolio. Kemudian, setelah berlangsung tahap distribusi, dalam beberapa periode waktu, harga saham mulai mengalami depresiasi dan terus melanjutkan koreksinya. Ini menandakan bahwa saham telah memasuki fase downtrend atau markdown. Setelah mengalami penurunan harga dan mencapai level harga yang cukup rendah, harga saham mulai konsolidasi dan kandel harga bergerak sideways. Yang menandakan bahwa fase akumulasi telah dimulai dan tibalah saatnya para pelaku pasar melakukan pembelian dan mengumpulkan barang. Dan setelah beberapa waktu kemudian, dengan berakhirnya tahapan akumulasi, saham mulai kembali mengalami apresiasi kenaikan harga. Harga saham terus melanjutkan tren kenaikannya, kembali memasuki periode fase uptrend. Dan siklus hidup ini akan terus berulang. Sekian, kelas cuan kita pada kesempatan ini, kita telah mempelajari siklus hidup pasar keuangan, mulai dari fase akumulasi, markup, distribusi, hingga markdown. Dengan mengenal siklus hidup pasar, trader dan investor nantinya akan dapat memahami tahapan pasar, serta dapat mengikuti dan mengambil posisi, jual dan beli sesuai tren, atau istilah yang kita kenal dengan harmony with market trend. Terima kasih telah mengikuti kelas cuan. Sampai jumpa lagi di kelas cuan berikutnya dengan materi tren pasar. Jangan lewatkan, kelas cuan berikutnya akan membahas bagaimana algoritma pasar dapat membuka wawasan trader dan investor lebih jauh lagi akan aksi dan manuver market maker dalam pasar modal. Like, subscribe, dan share.